Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kamal Agus Ruwanto, calon guru penggerak Angkatan 6, dari SMP Negeri 1 Kutasari Kabupaten Purbalingga. Kali ini perkenankan saya untuk menjelaskan tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dunia pendidikan nasional tidak akan pernah lepas dari salah satu sosok yang sangat berjasa dalam bidang pendidikan, yaitu Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei tahun 1889 di kota Yogyakarta. Bahkan sebagai penghormatan terhadap beliau, maka tanggal lahir beliau ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Berikut ini implikasi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bagi seorang guru. Pertama, pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan satu kesatuan. Untuk mencapai kebudayaan dan peradaban bangsa yang dicita-citakan, maka pendidikan merupakan landasan pembentukan peradaban bangsa. Dengan kata lain, pekerjaan kita sebagai pendidik bukan hanya pekerjaan melayani saat anak belajar di sekolah, tapi lebih dari itu untuk menjemput kebudayaan yang kita cita-citakan. Maka, sebagai pendidik kita harus melakukan upaya terbaik, dengan sekuat tenaga dan pikiran untuk kita curahkan pada proses pendidikan anak-anak bangsa. Kedua, pendidikan dan kebudayaan adalah hal yang dinamis. Pendidikan dan kebudayaan selalu berubah dan bergerak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan tidak boleh statis karena pendidikan harus dapat menjawab tuntutan zaman. Kita sebagai guru juga harus berani berubah. Kita harus selalu mencari hal yang baru, belajar hal yang baru untuk kita persembahkan kepada anak didik kita. Kita harus menjadi guru yang transformatif, bergerak dan tidak menjadi guru jadul. Zaman sudah berubah. Guru pun harus memberikan pelayanan pendidikan sesuai tuntutan zaman. Ketiga, guru itu menuntun. Guru menuntun segala kodrat yang ada pada anak, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Semua yang kita lakukan di bidang pendidikan harus berorientasi penuh pada anak. Ini artinya bahwa orientasi pada anak adalah hal yang paling utama dan esensial bagi kita para pendidik. Asas tersebut sungguh menggetarkan hati, betapa untuk mendidik sebuah generasi memerlukan ketulusan hati tanpa pamrih dan berupaya melakukan semua yang terbaik demi anak didik menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur, tangguh, dan bijaksana. Keempat, cipta, karsa dan karya. Pendidikan adalah perubahan budi pekerti. Budi berarti cipta, rasa, karsa. Pekerti berarti tenaga raga. Perubahan cipta, rasa dan karsa harus seimbang. Sebagai pendidik kita mempunyai peran yang sangat besar dalam membantu mereka untuk olah cipta, yaitu menajamkan pikiran, olah rasa, yaitu menghaluskan rasa, olah karsa yaitu memperkuat kemauan, dan olahraga yaitu menyehatkan jasmani. Pendidikan itu harus holistik dan seimbang. Jika kita sebagai guru melakukan pendidikan yang seimbang, maka akan dapat menghadirkan generasi yang penuh dengan kebijaksanaan. Kelima adalah berpihak pada anak. Pendidikan harus memenuhi tumbuh kembang anak. Anak tidak ada yang sama, bahkan kembar identik sekalipun. Anak-anak berkembang sesuai keunikannya sendiri. Mereka pun memiliki kemampuan yang berbeda, kecepatan belajar yang berbeda pula. Sebagai pendidik, maka harus benar-benar memahami hal tersebut. Mereka tidak bisa dipaksakan untuk menguasai semua kompetensi yang ada. Kitalah sebagai gurunya yang harus mampu memunculkan keunikan pribadi yang menjadi bakatnya untuk kemudian dikembangkan menjadi suatu kelebihan yang membawa manfaat bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Kita fasilitasi mereka untuk mengoptimalkan potensinya sesuai dengan keunikannya masing-masing. Keenam adalah ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso, tutmori handayani. Guru sebagai aktor, motivator, fasilitator bagi peserta didiknya. Pembelajaran bermakna akan tercipta jika iklim kelas kondusif dan peserta didik dapat belajar sesuai minat dan bakatnya tanpa adanya intimidasi. Hal tersebut dikemukakan sesuai konsep Merdeka Belajar.
Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan dan pengajaran yaitu sesuai dengan slogan pendidikan di Indonesia. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso, tutwuri handayani. Artinya di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, di belakang memberi dorongan. Contoh sederhana yaitu sebagai guru, kita harus mencontohkan attitude yang baik di depan atasan, rekan, siswa dan orang tua siswa. Guru memberi semangat, menjadi motivator untuk siswa-siswinya. Guru mendorong kepada siswa-siswinya dapat berkembang sesuai potensi yang dimilikinya. Demikian pemaparan dari kami tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.